Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 27. Membayar bea, contoh tidak menjadi batu sandungan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepada Petrus, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini, Yesus membayar bea untuk rumah ibadat. Tindakan Yesus ini memang tampak biasa-biasa saja, karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang lain. Namun, jika direnungkan lebih dalam, ada hal yang istimewa dari tindakan Yesus ini. Bea atau pajak itu nantinya akan dipersembahkan kepada Allah. Yesus sebagai Allah seharusnya tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka Ia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, dan dari mulut ikan itu akan ada uang 4 dirham yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Tanpa kita sadari, watak, kebiasaan, atau pola pikir, atau tingkah laku, atau perkataan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap mau mawas diri agar kehadiran kita di tengah keluarga dan teman-teman tidak menyakiti, memojokkan, atau menghambat kemajuan serta perkembangan orang lain sangatlah menjadi penting. Mawas diri ini hanya akan terjadi jika kita memiliki kerendahan hati dan peduli dengan kehidupan orang lain.
Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mampu menjadi berkat bagi sesama, sehingga karena kebaikan itu orang lain pun bisa mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga dengan terang sabda-Mu kami semakin mampu mengelola dan menata hidup kami sebagaimana yang Engkau kehendaki, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.